Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Selamat beristirahat dan tentunya jangan lupa ngopi. Dengan secangkir kopi akan muncul berjuta inspirasi. Oke dulur, pada kesempatan kali ini aku mau bercerita saja ya teman-teman ya. Bagaimana cara negara Taiwan, kira-kira gitu, karena ini menyangkut kebijakan negara ya teman-teman ya. Jadi kebijakan seorang lurah itu ternyata sebagai penyangga kebutuhan pokok negara teman-teman. Bagaimana tidak, kebetulan saat ini saya sedang freelance di salah satu kawasan pegunungan. Itu Anda bisa lihat, ini kawasannya tuh di dataran tinggi, yang mana di situ sistem pertanian padinya itu istilahnya kurang maju. Jadi di sini penentunya adalah, ujung tombaknya adalah kebijakan daripada lurahnya ya teman-teman. Ini sangat keren banget. Oh, karena di atas ya teman-teman ya, di atas gunung itu kan sawahnya itu kan istilahnya kan kecil-kecil kayak gitu ya, petakannya maksud saya teman-teman, itu kan kecil. Jadi kan minat petaninya untuk bercocok tanam padi itu kurang. Nah maka untuk membantu mensuplai kebutuhan pokok nasionalnya, lurahnya mengeluarkan satu kebijakan tanam padi. Ini jujur guys, ini baru ya, tempat pembibitannya itu Anda bisa lihat. Jadi masih tahap belajar kira-kira gitu. Dan ini Anda bisa lihat dosernya pun juga masih baru ya teman-teman ya. Dan alat-alatnya itu masih baru semua, baru satu musim ini. Ini alat packaging untuk traynya ini ya teman-teman ya. Traynya pun masih hitam pekat, masih baru juga. Itu di dalam juga mesinnya itu masih baru juga, dan gedungnya itu juga gedung rehapan lah, kira-kira gitu teman-teman. Nah di sini, di kawasan ini tuh kami satu tim dari salah satu kabupaten lain ya teman-teman. Itu ada 3 mesin, karena kami sudah terbiasa kerja lepas, kerja los. Jadi di luar target teman-teman. Mereka berhitung kerja kami itu lelet. Ini masih siang kayak gini udah selesai. Itu kawanku juga baru selesai nyuci, dan itu mesin aku udah parkir di situ ya teman-teman ya. Wah, ini sungguh keren. Maksud saya gini teman-teman, jadi lurahnya itu mengeluarkan satu kebijakan, yaitu membangun lokasi pembibitan padi, dan di mana memang tenaga-tenaga lokalnya kan belum ahli lah, kira-kira begitu teman-teman. Belum ahli dalam bercocok tanam padi kira-kira. Nah maka didatangkanlah kira-kira tuh ahli-ahli penanam padi, ahli-ahli pembibitannya. Ini Anda bisa lihat itu masih baru. Ini keren kebijakannya. Ini Anda bisa lihat, karena ini air pegunungan ya teman-teman ya, kenceng banget tuh, lihat. Kita akan lihat petakan sawahnya seperti apa. Petakan sawahnya tuh kecil-kecil guys. Saya akan kasih tunjuk. Ini airnya agak keruh ya, tadi siang itu bening banget dan alirannya deras. Nah ini loh, petakan sawahnya tuh kecil-kecil banget. Jadi amino masyarakatnya untuk tanam padi kan kurang. Biasanya tuh tanamannya tuh ya ada ya padi, cuman istilahnya tuh kayak bibitnya, kayak tukang tanam itu kan ngambil dari kabupaten lain ya teman-teman ya. Nah ini loh, sawahnya berapa meter ini? Paling 10 meter, 20 meter. Ini masih mending. Tadi aku tanam itu sawahnya segitiga kayak gitu. Yang depan itu hanya luasnya 2 meter, yang belakang 20 meteran. Dan panjangnya tuh paling sekitar 20-30 meteran, nggak gede teman-teman.
Oke, kita akan lihat. Nah itu yang satu udah pulang, ada 3. Itu yang tim dari luar ya teman-teman ya, pasukan saya. Sementara tenaga lokal, mesin lokalnya itu cuma 2, yang mana masih tahap belajar ya teman-teman. Nah, seberapa luas lokasi pembibitannya? Nah gitu teman-teman. Saya potong dulu aja teman-teman ya videonya. Aku takutnya kelamaan nanti nggak enak aku. Oke, buat teman-teman semuanya lanjut. Ini lokasi pembibitannya, lokasi kedua, dan ini lokasi ketiga. Oh, ini yang ketiga ini agak rewel ini. Anda bisa lihat itu padinya kuning ya, tapi maklum lah teman-teman ya, karena memang tahapannya masih belajar ya. Banyak yang rusak. Nah, tapi inilah kira-kira perjuangan pemerintahnya ya, kira-kira gitu ya. Jadi kebijakannya lurahnya ini saya akuin keren banget untuk membantu menyokong ketahanan pangan nasionalnya. Karena kami bersama tim itu hadir di sini, itu istilahnya diprakarsai oleh lurahnya teman-teman. Jadi saya sendiri pun tinggal di rumah lurahnya. Itu Anda bisa lihat itu rel-relnya itu masih baru, artinya ini belum, masih di tahun ini aja digunakan. Oh, ini keren, dan ini saya akuin jempol untuk lurahnya. Dia berani nekat karena apa? Karena pihak swasta tidak berminat untuk bisnis di sektor ini, maka pemerintah ambil alih, kira-kira gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu aku agak lucu. Lurahnya itu dari dana desa itu malah usahanya semacam sound system, tenda orang hajatan kayak gitu. Itu kan kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Usahanya warganya yang sekiranya berjalan kira-kira sukses, itu malah pihak pemerintah ikut-ikutan. Itu nggak lucu menurut saya teman-teman ya. Nah, namun kalau sistem demikian itu saya sangat sepakat banget, karena demi ketahanan pangannya, kalau misalnya usaha ini tidak diminati oleh warganya, maka pemerintah ambil alih karena demi ketahanan pangan nasionalnya. Ini keren, ini Anda bisa lihat, ini lokasinya tuh di pucuk-pucuk gunung ya teman-teman ya. Dan untuk petakan sawah sendiri teman-teman, itu di sini tuh rata-rata itu hanya 1/8 hektar teman-teman. 1/4 hektar tuh 1/2 kalau petakan sawah di sini tuh. Nyari yang 1/4 hektar itu jarang banget. Bahkan ada yang kurang dari 500 meter itu banyak banget di sini tuh. Nah, di sini biasanya itu lebih mengedepankan tanaman kayak kentang, kayak apa sih? Lobak, sayuran kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini satu keren. Cuman ya ini masih butuh pembelajaran lebih lanjut ya. Seperti halnya rumput-rumput itu namanya pembibitan, rumputnya nggak karu-karuan, itu kan nggak etis. Nah, karena apa? Dari biji-biji rumput itu dia akan, mungkin bahasanya tua, nanti dia kena angin masuk ke bibitnya, nanti ditanam ya udah menyebar sudah. Namun itu ada kasihan juga, ada yang kuning-kuning. Tapi enggak apa-apa, namanya masih belajar ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini ya. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dari saya, Gembel Taiwan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Keren ini teman-teman. Jempol 4 buat lurahnya. Ada lahan berapa hektar ini buat pembibitan ini?